Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa Andy di Toy Story itu sampai segitunya? Sampai dia tuh tega nyingkirin Woody cuma demi sebuah mainan astronot plastik. Ya, cowboy dibuang, astronot dipeluk. Aneh tapi ada sebabnya nih. Ternyata di dunia Andi ada satu film bioskop yang bikin dia tuh bener-bener terobsesi. Bukan karena popcornnya, tapi karena ceritanya. Nah, film yang bakal gue bahas sekarang adalah film itu. Ya, film yang jadi sumber segala kekacauan di kamar Andi. Ini tuh adalah sosok manusia asli di balik karakter Buzz Lightyear. Bukan mainannya, manusianya. Tapi film yang ditonton Andi di tahun 1995 dan bikin dia jatuh cinta sama slogan legendaris Infinity and Beyond. Dan menariknya, ternyata ceritanya itu jauh lebih kelam dan emosional daripada sekedar mainan plastik yang bisa ngomong sendiri di rek mainan. Tapi tahan dulu prasangka kalian nih. Jangan keburu mikir itu film lucu-lucuan buat anak-anak doang. Tidak semudah itu Prabuso. Lightyear itu tuh bukan film komedi anak, ini adalah sebuah epic sci-fi action adventure yang serius. Seriusnya tuh bukan kaleng-kaleng. Bahkan film ini tuh pakai teori sains nyata bernama dilatasi waktu. Konsep yang kalau kalian nonton film Interstellar tuh langsung bilang, oh pantes. Jadi film ini tuh bukan cuma soal laser dan luar angkasa, tapi juga soal waktu yang gak bisa ditawar. Satu sisi ada aksi pertempuran luar angkasa yang megah dan di sisi lain ada drama psikologis tentang rasa bersalah dan perjuangan melawan waktu. Dan dari sinilah muncul atmosfer film yang gelap, berat, tapi entah kenapa tetap inspiratif ya. Kalau sudah sejauh ini masa berhenti? Yuk kita bedah alur ceritanya. Ini dia, check it out. Un minuto. Dove è finita? Esiste tutto sti! Bravi senzienti appigliano il cadetto! Sono inseguito da... Incacciamo! Tadi mulai di sebuah pesawat dengan 1.200 kru yang mendarat di sebuah planet tak dikenal. Jaraknya 4,2 juta tahun cahaya dari bumi. Jauh, pulang naik ojek online itu jelas bukan opsi. Di questo strano pianeta. Buzz Lightyear, seorang Space Ranger, menjelajahi planet tersebut bersama temannya Alisa. Dan seorang kru baru. Tim kecil tapi ambisinya tuh besar. Masalah muncul cepat nih. Mereka diserang oleh tumbuhan hidup dan serangga raksasa. Jadi bukan cuma nyasar, tapi langsung disambut mode survive. Saat mencoba kabur menggunakan pesawat, Buzz yang mengemudikan pesawat itu malah menabrak tebing. Boom! Akibatnya, kristal bahan bakar hyperspeed itu hancur. Dan di titik itu, mereka tuh resmi terdampar. Tipo 3902. Dopo un lungo... Setahun kemudian, kru itu berhasil beradaptasi nih. Hidup jalan walau nggak sesuai rencana. Mereka bahkan berhasil menciptakan energi kristal baru. Buzz kemudian melakukan uji coba terbang selama 4 menit untuk mengetes stabilitas kristal tersebut. 4 menit yang kelihatannya tuh sepele. Akhirnya, Buzz berhasil mendarat kembali nih. Tapi ada satu masalah kecil atau besar di planet tersebut ternyata sudah berlalu 4 tahun. Disinilah fenomena dilatasi waktu tuh bekerja. Semakin cepat Buzz terbang, semakin jauh dia melompat ke masa depan kayak skip iklan tapi hidup. Buzz kemudian diberikan robot kucing pendamping bernama Sox. Bentuknya lucu, fungsinya serius. Awalnya itu Buzz kesal tapi sambil manyun. Buzz menugaskan Sox untuk meneliti stabilitas bahan bakar. Impiegato 62 anni, 7 mesi e 5 giorni. Sementara itu, Buzz terus melakukan uji coba terbang, bukan hitungan hari tapi puluhan tahun. Setiap kali Buzz kembali dari uji coba yang gagal, orang-orang di planet itu semakin menua. Waktu jalan, Buzz tertinggal, Lisa sahabatnya tuh akhirnya meninggal dunia. Komandan baru yang bernama Burnside memutuskan menghentikan misi Space Ranger. Alasannya itu sederhana. Penduduk sudah betah tinggal di planet tersebut, dilindungi perisai laser dan gak pengen ribet lagi. Ma siamo a posto, Buzz. Abbiamo lo scudo laser. Di tengah semua itu, Sox ternyata berhasil menemukan rumus bahan bakar kristal yang stabil. Buzz dengan tekad dan sedikit nekat membawa Sox kabur dan mencuri pesawat untuk melakukan uji coba terakhir. Padahal jelas-jelas dia itu sudah dilarang oleh prajurit. Si fermi subito! Metta le mani in vista! Kali ini
Bus itu berhasil mencapai kecepatan 100. Namun saat mendarat, kejutan kembali datang nih. Bus kini berada di 22 tahun di masa depan. Di sana dia bertemu Izzy Hotfin, cucu Alisa. Planet itu sekarang sedang diserang oleh pasukan robot milik Zug. Izzy bersama tim amatirnya Zug dan Darby membantu Bus. Tujuannya tuh satu, menghancurkan pesawat Zug agar mereka bisa menggunakan kristal Bus untuk kembali ke masa lalu. Munizioni sull'armadillo e prepariamoci a combattere. Dan mereka menyusup ke gudang untuk mengambil kostum dan peralatan. Walaupun sering salah langkah karena minim pengalaman, tim Izzy itu tetap membantu Bus melawan serangga dan robot. Niatnya ada, skillnya nyusul. Lalu datang plot twist, terungkap bahwa sosok Zug sebenarnya adalah Buzz Lightyear dari masa depan, Olbus. Olbus tuh dulunya berhasil mencapai kecepatan maksimal, tapi dikejar komandan karena mencuri pesawat nih. Dia kabur ke masa depan dan menemukan teknologi yang jauh lebih canggih. Olbus ingin menggunakan kristal milik Bus muda untuk kembali ke masa lalu. Tujuannya mencegah mereka mendarat di planet tersebut Noi due possiamo cambiare le cose, Buzz. sejak awal. Bus muda tuh menolak karena kalau masa lalu diubah, Alisa tidak akan pernah memiliki keluarga dan Izzy tidak akan pernah ada. Pertempuran pun terjadi antara Bus muda dan Olbus di pesawat Zug. Dengan bantuan Izzy yang akhirnya tuh berhasil melawan ketakutannya terhadap luar angkasa. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Olbus. Bus terpaksa meledakkan kristal bahan bakar demi menghentikan Olbus. Mereka itu berhasil mendarat dengan selamat. Namun konsekuensinya tuh jelas. Kristalnya kini tuh benar-benar hancur. Di titik inilah Bus sadar planet ini tuh bukan penjara, ini adalah rumah mereka. Komandan Burnside memaafkan Bus dan memintanya membentuk tim Space Ranger baru. Bus memilih Izzy, Zog, dan Darby sebagai timnya. Film pun berakhir dengan tim baru ini dan bersiap menjalankan misi pertama mereka untuk melindungi galaksi. Sono fuori per buona condotta, non per buon carattere. Nah, sekarang kita paham kan kenapa bagi Andy Buzz Lightyear itu bukan sekedar mainan plastik yang bisa ngomong. Andy itu melihat sosok pahlawan yang berani mengakui kegagalannya. Seseorang yang rela kehilangan puluhan tahun hidupnya demi sebuah misi. Dan seorang pria yang akhirnya sadar bahwa rumah bukan soal planet tapi soal siapa yang berdiri di samping kita. Kisah inilah yang membuat Andy menuliskan namanya di bawah sepatu Buzz. Sebuah bentuk penghormatan untuk sang Ranger yang tidak pernah menyerah. Jadi, gimana menurut kalian? Kalian tetap tim Woody, si cowboy, atau setelah tahu cerita ini malah jadi makin ngefans sama si Buzz? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di bedah alur cerita selanjutnya.